Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia bersama saya Hanitianto Yuda. Tanya Animpiade kali ini akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa saya di Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sudah saya terima. Animpiade. Pertanyaan pertama dari Nur Ramadhani Sulaiman. Bagaimana pendapat Bapak antara membuka studio sendiri atau bergabung di studio orang lain? Menurut saya, pada saat Anda kuliah atau setelah lulus dari kuliah, sebaiknya Anda bergabung dulu dengan studio animasi yang sudah ada. Dan mulailah bekerja dan belajar di sana untuk memahami bagaimana proses kerja di suatu studio dan industri. Lakukan semua pekerjaan tugas Anda dengan baik dan benar, serta jangan lupa untuk selalu mencatat dan mendokumentasikan apa yang telah dan sedang Anda kerjakan. Hitung dan catat kapasitas kerja Anda dalam melakukan suatu pekerjaan agar Anda tahu berapa lama Anda bisa menyelesaikan pekerjaan dan tugas Anda tersebut. Jangan sungkan dan takut untuk bertanya dan mencari tahu semua hal yang terkait dengan proses produksi animasi. Amati dan catat bagaimana atasan Anda dan tim Anda bekerja. Bagaimana komunikasi yang terjadi di studio tersebut. Berikan pendapat Anda setelah Anda selesai bekerja. Selalu mencatat apa yang akan dan telah Anda kerjakan agar Anda bisa selalu mengingat dan mendokumentasikan pekerjaan Anda. Ingat, setajam-tajam ingatan manusia, lebih tajam ujung pena. Jadi lakukan pencatatan baik di buku maupun di gadget Anda. Pelajari bagaimana mengelola suatu proses produksi, peralatan apa saja digunakan, siapa saja yang terlibat, dan sebagainya. Berapa lama Anda harus bekerja di suatu studio? Tergantung Anda. Tetapi saya sarankan untuk bekerja di 3-5 studio yang berbeda dan mengerjakan beberapa pekerjaan yang berbeda juga. Untuk animasi 2 dimensi mulai dari liner, in-betweener, dan keyframe. Dan untuk animasi 3 dimensi Anda coba sebagai modeler, animator, graphic artist, kompositor, dan sebagainya. Kalau Anda mampu, cari studio yang kecil dulu, baru ke studio besar. Atau kalau mau bisa langsung ke studio besar, lanjutkan di studio yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Setelah lebih dari 5 tahun bekerja di beberapa studio, lakukan pekerjaan secara freelance untuk menguji kemampuan Anda. Sekalian menyisihkan penghasilan Anda untuk membangun studio sendiri, kalau masih ingin. Usahakan Anda telah mempunyai klien atau pekerjaan rutin yang dapat dijadikan sebagai modal untuk membuka studio Anda. Saran saya, jangan membuka studio sebelum Anda mendapatkan klien yang jelas dan pasti. Karena mendirikan studio animasi perlu investasi yang cukup besar dan rumit. Cari dan ajaklah beberapa teman yang sesuai untuk ikut mendirikan studio Anda. Dan jangan lupa buat aturan dan perjanjian kerjasama secara tertulis tentang apa yang menjadi bagian dari masing-masing. Agar apabila timbul permasalahan di kemudian hari, Anda mempunyai pegangan sebagai dasar penyelesaiannya. Ingat, bisnis adalah bisnis dan teman adalah teman. Jangan Anda campur adukkan, oke? Animpiade. Pertanyaan berikutnya dari Riz Pambudi Aji Winengku. Bagaimana cara membagi waktu untuk bekerja selama 8 jam dengan kuliah? Ya, pertanyaan bagus. Karena kadang-kadang kita sulit untuk mengatur waktu yang terbatas. Pada saat Anda kuliah sambil melakukan pekerjaan secara freelance maupun part-time. Tetapi saya ingatkan dahulu bahwa saat ini tugas utama Anda adalah sekolah atau kuliah. Jadi utamakan itu. Apalagi kalau Anda masih dibiayai oleh orang tua dan ada batasnya. Kalau ada pekerjaan dan kesempatan di bidang animasi, perhitungkan dan pertimbangkan bagi masa depan Anda. Kalau memang ada kemanfaatannya, maka ambil kesempatan tersebut, tetapi upayakan agar tidak mengganggu sekolah dan kuliah Anda. Kalau tidak terlalu bermanfaat dan berpengaruh, tinggalkan saja. Bicarakan dengan pemberi pekerjaan Anda bahwa saat ini Anda masih kuliah sehingga Anda hanya bisa mengerjakannya di saat tidak ada kuliah dan tugas. Apalagi peluang di animasi masih sangat terbuka lebar, baik di Indonesia maupun di dunia. Namun syarat dan ketentuan tetap berlaku, yaitu mengetahui dan mempunyai keterampilan atau skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar animasi. Ingat pesan saya, whatever you take or you don't take, there is a risk and consequences. Apa yang Anda pilih atau tidak Anda pilih, semua ada risiko dan konsekuensinya. Jangan menyesal dengan pilihan Anda harus konsekuen dan konsisten.
dan jangan tanggung-tanggung. Oke? Saya selalu mengingatkan pada Anda untuk setiap hari menggunakan waktu Anda selama minimal 8 jam dan maksimal 12 jam sehari dalam 5 atau 6 hari selama seminggu. Waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam sehari itu harus Anda gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda serta menambah referensi dan wawasan di dunia animasi, termasuk waktu untuk kuliah Anda. Sebagai panduan mengatur waktu Anda, lakukan pembagian sebagai berikut. Kalau ada kuliah, perhitungkan sehari 2 jam atau pasti paling tidak lebih dari 6 jam sehari. Kalau tidak ada kuliah, manfaatkan waktu untuk mencari berbagai referensi dari perpustakaan, googling, atau menonton berbagai jenis film animasi dari dalam dan luar negeri. Buat catatan dari penilaian Anda terhadap animasi tersebut, tekniknya, ceritanya, visualisasinya, studionya, sutradaranya, dan sebagainya. Di luar waktu kuliah, perhitungkan waktu dan gunakan untuk melatih keterampilan animasi Anda dan mencoba semua teknik dan teknologi yang ada yang bisa Anda gunakan dan lakukan. Hitung dan catat berapa lama Anda bisa membuat suatu animasi 2 dimensi, 3 dimensi yang baik, tidak sekedar bisa. Dengan durasi 1 detik, 5 detik, 10 detik, 30 detik. Itulah kapasitas dan kemampuan Anda. Berlatih, berlatih, dan berlatih. Menggambar dan membuat model harus Anda lakukan setiap hari dengan menerapkan prinsip-prinsip animasi. Ajak teman Anda untuk membuat animasi secara bersama, untuk belajar dan berlatih melakukan kerjasama dan komunikasi. Saya selalu memberikan tugas bagi mahasiswa saya dalam 1 semester untuk membuat 5 karya animasi dengan durasi minimal 1 menit yang dikerjakan oleh 5 atau 6 orang dalam satu kelompok dengan posisi yang berbeda-beda. Sehingga saat 1 semester atau selesai kuliah, minimal Anda mempunyai 5 karya dengan posisi yang berbeda. Menjadi penulis cerita, desainer karakter, melakukan animasi, melakukan penataan suara, dan melakukan editing serta menjadi sutradara dan produser. Karya Anda tadi bisa digunakan sebagai portfolio Anda nantinya pada saat melamar di suatu studio animasi yang akan menjadi pertimbangan bagi studio tersebut untuk menerima Anda. Jadi siapkan diri Anda untuk menghadapi masa depan Anda karena Anda sudah memilih untuk menjadi pelaku animasi dengan sekolah dan kuliah di bidang animasi dimanapun itu. Dan Anda harus konsekuen dengan pilihan Anda. Memang tidak ada yang mudah, tetapi semua bisa dilakukan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Yang penting Anda harus punya komitmen dan konsisten untuk selalu mengembangkan diri dan skill Anda. So, keep your passion, your persistence, and your spirit to reach your dream and your goal. Animpiade. Oke, itu tadi jawaban dan penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar dunia animasi, silakan tulis di bawah atau kirim melalui WA. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, serta nyalakan tombol lonceng agar Anda selalu mendapat info terbaru tentang animasi. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Nonton